Nah, berkah dalam para pemirsa. Semoga para pemirsa semua diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, berkah dari Tuhan. Nah, hari ini saya berkunjung ke pertapaan para rahib Trapis di Rawaseneng, Temanggung, Kabupaten Semarang atau Kabupaten Temanggung. Nah, kita dari Secang ke Temanggung menuju ke Rawaseneng. Kita sudah sampai, barusan kita sampai di pos satpam. Dan kita akan menuju ke bawah. Ini jalan kaki, jalannya turun. Nah, kita akan melihat nanti ada taman doa, ada tempat para rahib berdoa, itu di kapel di dalam biara Trapis ini. Nah, para pendoa-pendoa ini hidup di tempat ini dan mereka bekerja dan berdoa ora et labora, dan mereka punya jadwal untuk berdoa. Nah, kita melihat dulu yaitu di tempat doa atau sering disebut dengan taman doa. Di sini juga ada taman doa. Nah, begitu pintu masuk sebelah kiri ini di situ ada tempat berdoa Pieta. Pieta itu berarti ya patung Bunda Maria memangku jenazah Yesus. Nah, tempatnya sejuk, pohonnya tinggi-tinggi dan memang sangat mendukung untuk kita berdoa. Nah, Taman Pieta. Kita akan melanjutkan perjalanan, tidak berdoa di situ. Ini di sebelah kanan kalau kita mau jalan salib. Kalau kita mau jalan salib di sebelah kanan itu ada. Tetapi saya nanti tidak akan lewat jalur jalan salib. Kita langsung ke taman doa. Nah, ini yang ke kanan itu adalah tempat jalan salib. Mulai dari sini nanti akan ketemu di tempat doa. Jadi untuk video ini saya tidak bisa menunjukkan seperti apa jalan salibnya, tetapi perjalanan ini menuju ke tempat doa lewat jalan biasa. Jadi jalannya seperti ini, bagus, pohon-pohonnya tinggi-tinggi kanannya, lalu kirinya itu lereng, tetapi itu ada tempat doa atau tempat biaranya. Tetapi yang terdekat dengan jalan ini adalah bangunan-bangunan di mana mungkin kita keluarga mau retret boleh di situ, atau mungkin satu lingkungan akan rekoleksi boleh di situ, atau mungkin satu paroki akan rekoleksi boleh di situ. Tetapi tidak bisa masuk ke dalam bagian para rahib untuk tinggal, namanya klausura, jadi tutup. Jadi tempat-tempat ini bisa untuk menjadi penginapan tamu yang datang atau rekoleksi atau retret, tetapi itu tetap di luar ruang yang dipakai oleh para rahib. Nah, para rahib ini memang tersembunyi, ya, tertutup, karena memang pekerjaan mereka itu sebetulnya kan menjadi pendoa, jadi memang ke tempat sepi. Nah, sebelum sampai pada tempat klausura para rahib, inilah tempat doa. Kita sudah sampai di tempat doa, dan itu sekitarnya kita lihat itu adalah tempat-tempat perhentian. Tetapi itu saya lihat dari jalan bawah, ya. Sementara yang kanan itu kan sebetulnya ya lebih tinggi tanahnya, maka jalan salibnya itu juga tinggi. Nah, sangat sejuk dan sangat bagus karena memang banyak tanaman-tanaman yang masih bisa disaksikan. Ya, kita lihat di situ. Nah, ini adalah di bawah, yaitu taman doa. Kita bisa berdoa di situ. Ada patung Yesus dan juga
ada ya Bunda Maria di situ. Kita bisa berdoa. Beberapa kursi disediakan dan kita bisa berdoa dengan nyaman. Ada air suci di situ. Begitu. Nah, tetapi saya tak turun dulu di depan tempat doa tadi. Kalau saya turun menuju ke bawah itu nanti ada tempat doa juga. Nah, kita akan menyaksikan di situ ada beberapa permenungan yang bisa direnungkan ketika kita berdoa di situ. Nah, kita turun sebentar sedikit di situ, lalu nanti ya persis sebetulnya ini juga persis di depan tempat doa, tetapi lebih turun. Nah, kita turun di situ, kemudian belok kiri, dan di situ ada beberapa fasilitas untuk kita bisa berdoa. Dan di situ teksnya sudah ada dan kita bisa sambil berdiri atau duduk, kemudian kita berdoa sambil membaca. Ini ada patung malaikat Santo Mikael begitu. Lalu di sepanjang tembok itu ada tempat untuk kita berdoa, dan di situ sudah diberi teks, misalnya kita mohon kerahiman Tuhan, ya kita tinggal berdiri di situ dan panduan berdoanya sudah ada. Nah, kemudian di sampingnya itu juga tempat untuk kita masih di situ tempat yang sama, tetapi kita bisa berdoa juga dengan pertolongan. Di situ ada orang kudus Santo Yusuf itu, dan kita bisa berdoa kepada Santo Yusuf, minta pertolongan Santo Yusuf. Nah, sementara yang ini ada yang Santo Yusuf lagi bersama dengan Yesus. Harapannya kita bisa berdoa di situ dan kita bisa dipandu dengan tulisan yang ada di situ untuk berdoa kepada Tuhan melalui perantaraan Yesus, karena melalui perantaraan Yusuf, karena Yusuf itu memang penjaga Yesus yang ulung ya, dan maka anugerah yang diterima oleh Yusuf itu dari Yesus sungguh-sungguh besar. Ya, begitu. Ini ada jadi dinding tempat doa. Di depan tempat doa utama itu ada 3 macam yang kita bisa berdoa di situ. Tapi lebih menyenangkan bila ya para pemirsa bisa datang ke sana sendiri untuk menyaksikan dan bisa berdoa di tempat yang memang diperuntukkan untuk berdoa. Nah, tadi ada patung Mikael, yang ini ada juga patung juga Santo. Nah, baik, kita kembali ke atas, kembali ke tadi di tempat doa utama tadi, tetapi kita belok ke kiri yang ternyata bisa dipakai untuk misa Ekaristi. Karena apa? Karena di situ cukup lebar, kalau orang 50 ya cukup, dan kemudian diberi altar, sehingga kalau memang kita datang rekoleksi kemudian mengajak seorang pastor, maka ya kita bisa mohon untuk merayakan Ekaristi di situ, dan ada altar yang sudah disediakan. Lalu di kanannya tembok itu ya tetap melihat ke atas, itu ada perhentian jalan salib. Jadi mungkin kalau tadi itu lewat jalan salib, ya nanti pada akhirnya ketemu di sini juga. Tetapi karena tidak lewat jalan salib, maka ya sekedarnya saja, maka besok pemirsa supaya datang sendiri saja. Nah, itulah tempat untuk
Ekaristi. Itu ada altarnya, tetapi sekarang lagi ditutup karena tidak ada yang misa di sini. Nah, satu taman doa memang diperuntukkan untuk kita berdoa, bertemu dengan Tuhan dalam suasana yang hening. Ya, di situ dibantu dengan alat peraga-peraga yang bisa menunjukkan situasi di mana kita bisa bertemu dengan Tuhan. Nah, ini Taman Doa Rawaseneng itu diresmikan pada tahun 2013 kalau nggak salah itu. Ya, begitu. Di situ ada monumennya. Pokoknya sangat menarik dan indah sekali. Baik, sesudah dari Taman Doa, kita mau pulang untuk menuju ke pintu gerbangnya tadi. Jadi itu pintu gerbangnya tadi itu sebetulnya ada tulisan Taman Doa Santa Maria kalau tidak salah ya. Tapi besok kalau salah ya mohon dikoreksi, bisa ditulis di kolom komentar. Begitu, dan kita kembali menuju ke jalan utama. Nanti akan sampai kepada taman doa kecil ya, tempat doa di awal tadi yang ada patung Bunda Maria menerima jenazah Yesus atau Pieta. Nah, kita sesudah itu nanti akan keluar dan kita bisa melanjutkan perjalanan turun untuk menuju ke biara terapis. Di sanalah para rahib-rahib. Jadi mereka itu tidak bertujuan untuk menjadi pastor, tetapi mereka masuk ke terapis ini adalah untuk hidup berdoa, mengabdi Tuhan lewat berdoa. Maka giliran berdoa pun lebih banyak, 7 kali atau 8 kali dengan Ekaristi dalam 1 hari 1 malam. Nah, dari mereka memang mungkin ada yang jadi pastor, tetapi bukan tujuan utama jadi pastor di sini. Jadi pastor yang di sini itu sebetulnya hanya kebutuhan komunitas di situ. Jadi supaya nanti kalau misa ada yang memimpin misa pastor, maka di antara mereka ada yang mau dijadikan pastor, tetapi pada umumnya mereka itu sebetulnya hanya pengen menjadi rahib, mengabdi dunia lewat berdoa. Semoga dunia damai lewat doa mereka. Amin, 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 amin.